Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang mengalami Allah menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah, Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, Allah yang sanggup mengubah segala situasi, dan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita hari ini dan seterusnya ke depan saudara. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang tiada terukur kebesaran dan kedahsyatannya. Dan kalau Dia menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, maka kita akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasa perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang hidup sebagai orang Kristen, yang menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, tetapi tidak mengalami kebesaran Tuhan. Padahal Allah juga begitu rindu menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, supaya kita semakin mengenal Dia dan semakin mengalami Dia. Saudara, biarlah setiap kita malam hari ini merindukan Allah menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Tentu saja Allah akan menyatakan kebesarannya ketika kita hidup sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kehidupan kita? Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah menyatakan kebesarannya di dalam hidup kita? Saudara, saya rindu saudara mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu mendengarkan dan membaca kesaksian saudara yang akan saudara tuliskan di dalam video-video di channel ini, bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini saudara. Itu sebabnya saat ini, mari saudara siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan terus renungan malam hari ini. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara,
adalah dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita akan benar-benar memahami apa maksud dari firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati melalui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat satu paret sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu
untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menjembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Elia menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Tuhan itulah yang berkuasa. Di mana pada waktu itu orang Israel mengalami penderitaan, mereka tidak mengalami hujan. Begitu banyak tantangan yang mereka alami oleh karena mereka menjadi penyembah berhala, oleh karena mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak mengalami kuasa Tuhan karena pada waktu itu begitu banyaknya penyembahan berhala. Begitu banyaknya orang-orang yang menduakan Tuhan, tidak lagi percaya sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Ada begitu banyak nabi-nabi Baal, sampai Elia berkata, "Tinggal aku sendiri nabi Tuhan." Sedangkan nabi Baal itu pada waktu itu, saudara, ada 400 orang. Bayangkan begitu banyaknya nabi-nabi Baal itu disebabkan oleh karena banyaknya penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan. Jadi pada waktu itu, saudara, ada masalah, ada persoalan. Mereka tidak mengalami hujan sekian lama. Mereka mengalami penderitaan oleh karena mereka melakukan penyembahan berhala. Dan Tuhan tidak menyatakan kuasanya, saudara, oleh karena mereka hidup dalam penyembahan berhala. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan,
Kalau saya dan saudara rindu melihat Allah mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, maka saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, kita harus menjadi penyembah Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan, ikutlah Tuhan, sembahlah Tuhan, iringlah Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya nama sebagai orang Kristen, sama seperti orang Israel, namanya umat Tuhan, tetapi mereka menjadi penyembah berhala, tetapi mereka menduakan Tuhan. Mereka berkata mereka orang Kristen. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang seperti itu, saudara. Mereka sebagai orang Kristen, mereka beribadah, tetapi mereka juga menjadi penyembah berhala. Mereka juga terlibat perdukunan-perdukunan, sehingga mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Yang terjadi adalah malapetaka yang akhirnya terjadi. Yang terjadi adalah iblis menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan mereka. Saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang demikian, saudara. Orang-orang yang menyembah Tuhan katanya, orang-orang yang hidup sebagai orang Kristen katanya, tetapi mereka juga menjadi penyembah berhala. Mereka juga orang-orang yang terlibat dalam okultisme, perdukunan. Kalau mereka sakit larinya ke dukun. Kalau mereka mimpi buruk larinya ke dukun. Begitu banyak orang yang demikian, dan akhirnya selalu saja berbuahkan penderitaan. Akhirnya selalu saja berbuahkan kesusahan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita menjadi penyembah Tuhan dengan sungguh, jadi orang Kristen yang sejati. Jangan hanya nama sebagai orang Kristen, jangan hanya kelihatannya beribadah dan menyembah Tuhan, tapi di balik itu kita menduakan Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan yang benar, jadilah orang Kristen yang benar. Jangan menjadi penyembah berhala juga, jangan menjadi orang yang terlibat perdukunan juga. Karena itu akan menghalangi kita mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Padahal Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Jangan halangi itu dengan keterlibatan dengan kuasa kegelapan, dengan keterlibatan dengan perdukunan. Allah rindu melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, akhirnya atas situasi yang ada, Elia mau menunjukkan kepada orang Israel, dan Elia mau menunjukkan kepada Raja Ahab. Elia juga mau menunjukkan kepada nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi berhala itu, siapa sesungguhnya Tuhan. Itu sebabnya pada waktu itu, saudara, Elia menyuruh supaya diambil korban persembahan, diambil 2 lembu, dan kemudian itu diolah, satu oleh nabi-nabi Baal itu, satu oleh Elia. Dan Elia mau supaya dibuktikan mana sesungguhnya Allah. Dan yang pertama, Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu supaya mereka mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas mezbah. Dan pada waktu itu diolahlah lembu itu dan mereka menaruh lembu itu di atas mezbah. Tetapi Elia dan nabi-nabi itu membuat kesepakatan, dan terhadap rakyat yang sedang berkumpul, begitu banyak yang berkumpul pada waktu itu, mereka semua buat kesepakatan bahwa tidak boleh ditaruh api. Artinya apa, saudara? Bahwa biarlah Allah sendiri yang membakar. Kalau memang berhala itu Allah, biarlah dia yang membakar korban persembahan itu. Dan Elia juga berkata, kalau Allah yang kusembah adalah Allah, maka dia akan membakar korban persembahan itu. Jadi pada waktu itu, saudara, para nabi Baal itu terlebih dahulu membangun mezbah mereka, dan kemudian lembu itu diolah dan ditaruh di atas. Dan kemudian Elia berkata, silahkan panggil Allahmu supaya dia sendiri yang membakar korban bakaran itu. Lalu mereka mulai berseru, mereka mulai memanggil-manggil Allah mereka, berhala mereka, supaya korban bakaran itu terbakar sendiri. Tetapi tidak ada yang terjadi. Setengah hari mereka lakukan itu, tidak ada yang terjadi, saudara. Mereka mulai berjingkrak-jingkrak, mereka mulai melompat-lompat, kesurupan di sana. Tidak ada yang terjadi. Sampai Elia mengejek-ejek mereka, saudara.
Elia berkata, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Jadi Elia mengejek mereka, kalau memang dia Allah, panggil lebih keras. Lalu kemudian Elia berkata, mungkin ia sedang merenung, mungkin ia ada urusan, mungkin ia sedang bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi waktu itu Elia habis-habisan mengejek mereka. Kalau memang dia Allah, buktikan, suruh dia bakar persembahan itu. Mungkin dia lagi ketiduran, mungkin dia lagi bepergian, mungkin dia lagi merenung. Elia mengejek karena memang berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Elia menegaskan kepada mereka, sekarang panggil lebih keras, panggil lebih keras, panggil lebih keras. Tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Terbuktilah bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah Allah mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa bertindak apa-apa. Korban yang dipersembahkan kepada dia pun tidak bisa dia bakar, karena dia berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian setelah itu terjadi dan setelah mereka menyerah, saudara, Elia mulai mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas mezbah. Dan setelah ditaruh di atas mezbah, Elia menunjukkan satu yang spektakuler lagi, saudara. Dia berkata kepada masyarakat itu, silakan siram. Jadi disiramlah itu mezbah itu, dan kemudian lembu yang ada di atasnya disiram sampai basah. Lalu kemudian setelah basah semua, Elia berkata lagi, siram lagi. Disiramlah kedua kalinya dan semua makin basah. Elia berkata, siram lagi untuk ketiga kalinya, dan semua makin basah sampai parit-parit penuh dengan air. Dan kemudian, saudara, mulailah Elia memanggil nama Tuhan. Mulailah Elia bertindak. Dan singkat cerita, kita akan lihat nanti apa yang dilakukan Elia sehingga Allah menyatakan perkara besar. Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan api dari langit dan menyambar persembahan itu, menyambar mezbah itu. Bahkan air yang tergenang di sana pun disambar dan kering semuanya, saudara. Artinya apa? Allah menyatakan perkara besar. Allah menyatakan keajaibannya. Allah menyatakan kebesarannya di depan berhala-berhala itu, di depan orang banyak itu, di depan nabi berhala itu. Allah membuktikan bahwa dialah Allah. Saudara, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah yang ajaib. Itu dibuktikan dalam peristiwa itu, saudara, di mana berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, di mana berhala-berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Dia kirim api dari langit. Lembu itu dibakar habis sebagai korban persembahan. Mezbah itu dibakar habis. Bahkan air-air yang ada di parit yang tergenang di sekelilingnya waktu itu, semua dijilat oleh api itu kering, saudara. Betapa dahsyat Allah yang kita sembah. Allah membuktikan di depan banyak orang bahwa dialah Allah. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia akan membuktikan di depan mata semua orang bahwa Dia Allah yang ajaib. Dalam kehidupan saudara, Allah mau membuktikan perkara besar, untuk membuktikan kepada keluarga saudara, untuk membuktikan kepada sekeliling saudara, untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia akan menyatakan mujizatnya ketika engkau sakit, Dia sembuhkan. Dia akan menyatakan perkara besar ketika engkau bermasalah, Dia selesaikan. Dia akan menyatakan perkara besar atas seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan perkara yang dahsyat sampai semua orang mengakui, semua orang melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin saudara berkata, saudara, kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan hari ini?
Kenapa kalau Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang besar, kenapa sampai hari ini Tuhan tidak menyatakan kuasanya dalam hidup banyak anak-anak Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bukan Allah tidak berkuasa, bukan Allah tidak mau menyatakan kuasanya. Dia rindu menyatakan kuasanya dalam hidup kita, saudara, supaya kita semakin mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang dahsyat, sebagai Allah yang ajaib. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kita yang tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sama seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah berhala. Tidak mungkin Allah akan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang demikian. Mereka berkata mereka pengikut Tuhan, tapi mereka juga jadi penyembah berhala. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup mereka? Hari ini saudara menjadi penyembah Tuhan, jangan sampai ada penyembahan berhalakah, perdukunankah, okultismekah, atau apapun itu yang saudara lakukan dalam hidup saudara, karena itu akan menghalangi Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu kita belajar di dalam video ini bagaimana sehingga pada waktu itu Elia bisa membuktikan dan mengalami betapa dahsyat Tuhan, betapa ajaib Tuhan. Apa yang dilakukan Elia sehingga Allah benar-benar menyatakan keajaibannya di tengah-tengah terbuktinya bahwa berhala itu mati dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Allah menunjukkan dia hidup. Apa yang dilakukan oleh Elia sehingga nyata betul bahwa Allah hidup, nyata betul bahwa Allah ajaib, nyata betul perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elia di depan mata begitu banyak orang waktu itu. Saya ingin kita melihat mulai dari ayat 36, saudara, di mana kita akan belajar ada 3 prinsip di sana, ada 3 hal di sana yang akan membuat kita mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Saudara, mulai ayat 36, firman Allah mencatat, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Saudara, prinsip yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah di mana semua itu yang dilakukan oleh Elia itu bukan untuk sebuah kesombongan, bukan untuk menunjuk-nunjukkan, bukan untuk pamer, tetapi semua itu dilakukan jelas tujuannya, saudara. Di mana di sini dia berkata bahwa biarlah pada hari ini diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang mau dia tunjukkan itu adalah kemahakuasaan Allah. Dia mau membuktikan bahwa Allah itu Allah yang ajaib. Karena pada waktu itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tidak lagi menyembah Tuhan. Jadi pada waktu itu Elia mau membuktikan bahwa Tuhanlah Allah yang sesungguhnya. Jadi pada waktu itu, saudara, bagaimana sehingga Allah menyatakan kuasanya yang besar, Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat, karena Elia memang mau meninggikan nama Tuhan. Karena Elia pada dasarnya mau memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat tujuan dan hati Elia yang mulia, yang benar-benar dengan tulus supaya terbukti bahwa Allah itu ajaib, supaya terbukti bahwa Allah itulah yang berkuasa, dan kemudian supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Ketika Tuhan melihat bahwa itulah yang menjadi tujuan Elia, Allah menyatakan perkara yang besar. Allah melakukan mujizat yang besar. Allah melakukan perkara spektakuler pada waktu itu, saudara, yang memperlakukan dan mempermalukan semua nabi-nabi Baal itu, di mana mereka tidak bisa memanggil Allahnya untuk membakar persembahan mereka. Tetapi Elia, ketika dia benar-benar memuliakan Tuhan dan mau membuktikan bahwa Allah lah yang berkuasa, Tuhan mengirim api dari langit
membakar mesbah itu, saudara, membakar persembahan lembu persembahan itu, bahkan membakar semua air yang tergenang di parit di sekeliling mesbah itu, semuanya kering. Wow, betapa dahsyat Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah Elia dan tengah-tengah orang banyak. Ketika ada seorang Elia benar-benar ingin nama Tuhan dipermuliakan, benar-benar ingin kemahakuasaan, kealahan Allah itu dibuktikan di depan mata orang banyak. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Elia, sehingga Allah benar-benar menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan ajaib. Allah benar-benar menyatakan perkara besar pada waktu itu di depan mata begitu banyak orang, di depan raja malah. Ketika Elia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Artinya hari ini, saudara, sebagai aplikasinya, kalau kita rindu mengalami perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita rindu mengalami, melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah apapun yang saudara lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa Allah tidak menyatakan kuasanya? Karena seringkali apa yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah di dalam Yakobus dikatakan firman Tuhan, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa? Ataupun kamu berdoa juga kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu hendak menggunakan semua yang kamu minta itu untuk hawa nafsumu. Artinya, saudara, yang dikerjakan itu, yang didoakan itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan, tetapi untuk kesombongan, untuk keegoisan diri. Itu sebabnya pada waktu itu, saudara, Allah tidak menyatakan kuasanya, Allah tidak menjawab mereka. Tetapi pada peristiwa ini, di dalam kisah Elia ini, Allah menyatakan secara spektakuler kuasanya, keajaibannya, kebesarannya, saudara. Langit pun turun dari langit dan menyambar mesbah dan korban bakaran itu. Bahkan air itu pun dibuat kering. Sungguh betapa ajaibnya Tuhan. Dia menyatakan keajaibannya bagi umatnya. Dia menyatakan keajaibannya di depan semua orang. Sehingga pada waktu itu Allah diakui sebagai Allah yang benar. Allah diakui sebagai Allah yang ajaib. Allah diakui sebagai Allah yang berkuasa. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa dalam apapun yang saudara kerjakan, biarlah tujuan dari semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk keegoisan kita, saudara, bukan untuk hawa nafsu kita. Bayangkan, saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kalau kita gunakan itu untuk hawa nafsu dan keegoisan kita, dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia, Allah tidak akan menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah saat ini semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesarannya, untuk mengagungkan Dia. Itu yang pertama, sehingga Allah menyatakan kebesarannya, saudara. Ketika pada waktu itu Elia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan semuanya itu untuk mengagungkan nama Tuhan, sehingga Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan kedahsyatannya secara ajaib dan luar biasa. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat, saudara, masih di ayat 36 itu. Yang pertama dikatakan bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu. Saudara, yang kedua yang dia mau tunjukkan bahwa dia hamba Tuhan. Artinya dia mau membuktikan kepada orang banyak
dengan penuh kerendahan hati bahwa dialah hamba Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, dia alat Tuhan, dan dia hidup dengan penuh kerendahan hati. Semua yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, dia mau menunjukkan, dia mau membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Sehingga pada waktu itu Allah menyatakan kuasanya dan kebesarannya. Karena Elia mau membuktikan kepada orang banyak bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah alat Tuhan. Elia waktu itu tidak mau membuktikan bahwa dialah yang hebat. Dialah yang akan melakukan perkara besar. Karena dialah mujizat itu terjadi dan sebagainya. Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang yang mau menunjukkan giginya? Artinya apa, saudara? Mau menunjukkan bahwa dialah yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Kenapa waktu itu terjadi perkara besar yang sungguh luar biasa? Karena Elia mau menunjukkan bahwa dia hanyalah hamba Tuhan. Dia pelayan Tuhan, dia alat Tuhan, dia saksi Tuhan, dia alatnya Tuhan. Itu yang mau dia tunjukkan, saudara. Sehingga Allah menyatakan kedahsyatannya, Allah menyatakan keajaibannya, Allah menyatakan perkara besar pada waktu itu ketika Elia mau menunjukkan bahwa dialah hamba Tuhan. Hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati dan kita mau dikenal sebagai alat Tuhan? Kita mau dikenal sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan dan sebagainya? Ataukah kita mau dikenal sebagai orang hebat melebihi Tuhan? Dengar, saudara, perkara besar akan terjadi ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar merendahkan diri dan mau menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ada begitu banyak orang hari ini yang tidak mengalami kuasa Tuhan karena mereka yang mau menonjol, bukan Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mau menunjukkan bahwa mereka lah hebat, mereka orang yang dipakai Tuhan, mereka punya karunia dan sebagainya dan sebagainya. Dan orang yang demikian biasanya endingnya mengalami kehancuran. Tapi hari ini, saudara, untuk kita mengalami perkara-perkara besar, untuk kita melihat keajaiban Tuhan dia kerjakan dalam hidup kita, biarlah kita sama-sama mau membuktikan dan mau menunjukkan bahwa Tuhan kitalah yang hebat, Allah kitalah yang hebat. Kita ini hanya hamba Tuhan, kita ini hanya alat Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, oleh karena Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Jadi yang kedua, saudara, sehingga Allah melakukan perkara besar di tengah-tengah orang Israel melalui Elia pada waktu itu, karena Elia mau menunjukkan bahwa dia hamba Tuhan, dia alat Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga, yang menjadi alasan sehingga perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan pada waktu itu, masih di ayat yang ke-36, saudara, di mana pada waktu itu Elia berkata bahwa supaya semua orang tahu, pertama, bahwa engkaulah Allah, jadi dia mau memuliakan Tuhan. Bahwa aku ini hambamu, jadi dia mau membuktikan bahwa dia alat Tuhan dan dia hanya hamba Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Yang ketiga, dia mau menunjukkan dan membuktikan, saudara, bahwa dia bertindak atas firman Tuhan. Dia, apa yang dia lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi semua yang dia kerjakan itu berdasarkan prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Allah menyatakan perkara besar, karena semua yang dia kerjakan itu atas prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika di dalam hidup kita yang kita kerjakan itu berdasarkan prinsip firman Tuhan, maka perhatikan, saudara, tidak akan ada yang mustahil. Kenapa perkara itu menjadi mustahil? Karena berdasarkan pikiran kita, berdasarkan apa yang kita anggap baik,
itu kita kerjakan, saudara. Sehingga kegagalan, sehingga kita tidak mengalami mujizat, kita tidak mengalami perkara besar, Tuhan kerjakan. Karena semuanya itu berdasarkan pikiran kita, berdasarkan kemauan kita, bukan berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Elia mengalami perkara besar, saudara, karena dia kerjakan itu semuanya berdasarkan aturan firman Tuhan, berdasarkan prinsip firman Tuhan, sehingga dia mengalami perkara ajaib, dia mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Hari ini, apapun yang saudara lakukan, lakukan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan melakukan perkara besar. Apapun yang saudara kerjakan, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, atau apapun yang saudara kerjakan, lakukan dan kerjakanlah itu semua berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah melakukan perkara besar di dalam hidup saudara, karena Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bagaimana Allah mengerjakan perkara yang spektakuler, Allah mengerjakan perkara yang besar. Ketika pada waktu itu Elia mau membuktikan bahwa Allah itu ajaib, dia mau membuktikan itu semua tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dia melakukan itu semua untuk membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia alat Tuhan. Dia lakukan dengan penuh kerendahan hati, dan dia lakukan itu semua untuk membuktikan bahwa dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, saat ini saya mau mengajak kita, saya mau menantang kita untuk mengalami perkara besar. Saya mau menantang setiap saudara untuk mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Dan untuk mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, maka saat ini yang pertama, lakukanlah apapun yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, lakukanlah apapun yang saudara lakukan, buktikanlah di sana bahwa saudara anak Tuhan, saudara alat Tuhan, saudara saksi Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah apapun yang saudara lakukan sesuai dengan prinsip dan aturan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat dan menyaksikan Allah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara untuk saudara mengalami perkara besar di dalam kehidupan saudara. Mari rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menumpangkan tangan atas kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan di malam hari ini, di mana kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami harus lakukan semuanya untuk membuktikan bahwa kami saksi Tuhan, kami anak Tuhan, kami hamba Tuhan, kami alat Tuhan. Kami harus lakukan semuanya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Bapa, supaya mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka, supaya janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Nyatakan perkara besar, nyatakan perkara yang ajaib di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk membuktikan bahwa mereka anak Tuhan, mereka alat Tuhan, mereka hamba Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa, jadikan mereka berhasil, jadikan mereka mengalami perkara besar, dan nyatakan kuasa-Mu,
nyatakan perkara besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi mereka. Hamba akan mendukung dan menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan
Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi,
kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu
terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi,
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.